Hai The Bridge, welcome to ECC Online Service. Saya senang banget kamu join ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan semua teman-teman menyiapkan catatan. Karena saya yakin mencatat itu hal yang penting buat kita semua, betul? Dan pastinya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya hari ini pasti akan ada hal yang luar biasa untuk kita semua. Yuk sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati, pikiran, tubuh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan nyatakan hal yang mau Tuhan nyatakan buat kami, setiap kami pribadi yang ada di kesempatan ini. Dan kami berdoa, hari ini kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa dan mengubahkan hidup kami. Thank you Lord, ini kami The Bridge, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. The Bridge, let's enjoy the service. Perfect
Whoa, oh, oh. I set my eyes on you, Jesus. You're the one I hold on to. Whoa, oh, oh. I put my faith in you, Jesus. You are my hope. You're my hope, the one I hold on to. Yes, Jesus. Jesus, you are God. Hallelujah. We're holding on to you, Jesus. You are my God. You are our God. We are holding on to you, God. Kami berpegangan erat kepada satu nama yang adalah Yesus. Oh Yesus, kami sembah Kau. Kami cari wajah-Mu. Kami hampiri Engkau. Jesus, you are our God. Mari menghampiri Yesus hari ini dimanapun kau berada. Let's position our heart to love Him, to worship Him. Jesus, Jesus. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu. Oh, melebihi semua yang pernah ku pinta Kau berikan bagiku. Ku menyembah-Mu, ku menyatakan Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Kau tak pernah gagal. Come on, let's sing with your heart. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagimu. Melebihi semua yang pernah ku pinta Kau berikan bagiku. Ku menyembah-Mu, ku menyatakan Engkau sanggup mengubah tangisan menjadi tarian. Dia sanggup. Engkau Allah yang hidup, Kau tak pernah gagal selamanya. Oh, Dia Allah yang sanggup isi-isi, Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang kita sembah hari ini, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang hidup. Oh haleluya. Let's remember, mari ingat hari ini apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, sehingga kita bisa mengarahkan hati kita bisa mengangkat mulut kita, mengangkat suara kita untuk menyembah Tuhan yang sanggup. Oh come on, isi kita
You are able, and I will be still, for you are near. You are my God, you are able. Kau Tuhan yang sanggup. Yes, Kau Tuhan yang kami sembah hari ini. We want to remember. Kami gak mau lupa bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup. Dan kami bersyukur kami boleh menyembah, kami bisa menyembah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup. Bersyukur kayak bisa experience Jesus, Kau Tuhan yang hidup dalam hari-hari kami, dalam hidup kami. Dan Kau menghidupkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan seperti Engkau. Thank you Jesus. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. He's able. Wow, praise the Lord, penyembahan yang luar biasa banget buat kita semua. Mari terus menyembah karena kita punya Tuhan yang besar. Ada amin ya, praise the Lord. So, aku ada pantun ya, alright. Pantunnya ngomong gini, hidup itu memang gak mudah. Kita butuh papan, pangan, dan sandang. Percaya waktu kamu menyembah, kamu adalah seorang pemenang. Alright, so mari Visions, di tengah sesulit apapun situasi yang kamu hadapi, mari kita harus terus putuskan untuk kita menyembah. Ada amin ya. So, Bridge Teens gak pernah lupa kalau kita itu harus jago banget untuk mengapresiasi orang lain, betul ya? So, mari hari ini kita say thank you to all volunteer untuk tanda kita sangat mengapresiasi mereka. Karena kalau nggak ada volunteer, ibadah ini juga nggak akan pernah ada loh. So, once again, thank you all volunteer. Nah guys, so welcome home. Oke, yes, ini adalah istilah buat kamu yang pertama kali join di ibadah Bridge Teens hari ini. Kamu adalah keluarga dan ICC percaya bisa menjadi rumah untuk kamu. So please access icc.church.online untuk kamu bisa klik ada newcomers lounge di sana. Dan dari situ kamu bisa join home cell. Oke, so see you soon ya. Alright, nah guys, sekarang ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, kita punya Brave Woman Sabtu 27 Maret 2021 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya Empower Class. Untuk kalian yang kemarin udah ikut Encounter, ini buat kamu. Empower Class ada di Minggu 28 Maret 2021 jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, kita punya Home Cell Movement. Untuk kamu para home leader, zone leader, acaranya ada di hari Selasa 6 April 2021 jam 7 malam WIB. Oke, so catat pengumumannya baik-baik karena ada banyak event di depan sana. So see you in every event. Oke, so Bridge Teens, minggu-minggu ini kita lagi membahas soal the something, di mana kita tuh harus terus melakukan sesuatu untuk keadaan yang terjadi di sekitar kita. Nggak peduli sekecil apapun kita atau sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Tapi saya percaya kalau kita bersama guys, ada dampak besar yang bisa kita lakukan. So, sama dengan hari ini waktu kita memberi, mungkin kita merasa kalau pemberian kita tuh kecil banget. Dan bertanya-tanya, emang Tuhan mau ya terima persembahan yang kecil ini? Bridge Teens, di 1 Samuel 6 ayat 7b ayatnya ngomong gini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita loh guys. So mari bukan kita terlalu fokus dengan jumlahnya, tapi mari tahu bahwa Tuhan melihat hati kita. So Bridge Teens, hari ini mari memberi dengan hati yang benar. Kalau kita mau memberi dengan yang terbaik, even menurut pandangan kita, kak itu kecil banget.
Tapi saya percaya Tuhan mampu menggunakan pemberian kita untuk hal yang besar. Nah, Bridgeton, tahukah kamu kalau persembahan kita itu yang mungkin terlihat kecil ini justru bisa membawa dampak yang sangat besar loh. You know what? ICC punya program yang dinamakan ICC Heart You, di mana gereja kita memberikan bantuan agar teman atau saudara kita yang lagi membutuhkan dapat membeli keperluan hidup mereka. Dan persembahan yang kita berikan hari ini yang mendapat membantu teman atau saudara kita loh. Dan Bridge Teens, ada juga anak-anak di bawah aku langsung yang hari ini menerima support dari ICC Heart You. So personally aku mengucapkan terima kasih banget kalau kamu udah generous mau memberi. So Bridge Teens, hari ini kamu bisa melakukan sesuatu yang besar loh. Pemberian yang kamu rasa mungkin terlihat kecil, ternyata itu bisa membuat dampak yang luar biasa. Karena ingat sekali lagi, Tuhan itu melihat hati. Kalau hati kita benar untuk alasan kenapa kita memberi hari ini, percaya Tuhan bisa pakai apa yang kita kasih. Dan hal itu dapat membuat kita do something untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ada amin ya Bridgeton. So let's we pray. Tuhan, hari ini mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan untuk memberi persembahan, untuk mengembalikan persepuluhan kami. Percaya Tuhan, Tuhan melihat hati kami waktu kami mau memberi. Percaya kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, dan lewat apa yang kami beri, Tuhan bisa melipat gandakannya untuk memakai apa yang kami beri untuk memberkati orang-orang di luar sana. So thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So Bridgeton, sekalian bisa memberikan persembahan kalian bisa lewat rekening ICC yang ada, dan kalian bisa juga pakai QR code, oke, via GoPay, Dana, OVO yang ada di layar kaca kalian. Alright, oke, kalian udah memberi ya, thank you very much. So guys, hari ini kita akan mendengarkan sermon yang luar biasa dari pribadi yang luar biasa. So siapin catatan kalian, sekali lagi nggak pernah lupa, siapin, alright? Baik di HP, di buku, dimanapun. Karena hari ini kita akan mendengarkan sermon yang luar biasa dari brother kita, orang yang luar biasa, Kak Sandi Wijaya. Woo! Halo Bridgeton, gimana kabar kalian semua hari ini? Nah, sebelum mulai, saya mau mulai dengan pantun dulu ya, biar agak santai, oke? Buah rambutan, buah markisa, bisa dinikmati sama manusia. Dengarkan firman, gak akan sia-sia, karena akan memberkati setiap kita. Amin ya. Karena firman Tuhan itu punya kuasa untuk memberkati setiap kita. Nah, oleh karena itu, saya dorong setiap kita untuk siapkan buku catatan dan mencatat setiap yang dibagikan hari ini. Karena menurut survei, waktu kita mencatat, kita akan lebih mengingatnya dibanding kalau kita hanya dengerin aja. Nah, selain itu juga, kita akan diskusi lagi nih nanti apa yang saya share hari ini di home cell masing-masing. Jadi catat ya, supaya kita ingat saat kita diskusi nanti di home cell. Nah, oke. Siap buat dengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Wow. Bulan ini kita lagi sama-sama belajar soal do something. Nah, lebih spesifiknya kita belajar bagaimana bersikap dalam menghadapi ketidakadilan. Nah, oleh karena itu saya kasih judul sharing saya, kok nggak adil banget sih? Nah, terus udah gitu dikasih emoticon marah 3 biji. Wah ya. Nah, ngomong-ngomong soal nggak adil, saya punya pengalaman pribadi ketika saya bersekolah dulu. Nah, ketika saya waktu sekolah SMP waktu itu, nah sekolah saya itu jauh dari rumah. Kalau pergi ke sekolah itu biasanya 30 menit pakai angkot. Nah, apa itu angkot? Angkot singkatan dari angkutan kota. Nah, karena dulu belum secanggih hari ini, belum ada transportasi online. Nah, tapi saya punya sahabat yang rumahnya deket banget sama sekolah, ya. Rumahnya persis di belakang sekolah.
ya. Kalau pergi sekolah dia jalan kaki doang, paling cuma butuh 3-5 menit. Nah, pada saat itu saya merasa kok nggak adil ya, karena saya harus bangun jam 5:30 pagi, karena sekolah masuk waktu itu jam 7 pagi. Nah, itu pun masih suka terlambat karena angkotnya lama, suka nungguin penumpang lain alias ngetem ya. Nah, sedangkan teman saya itu tiap hari bisa bangun jam 6:30, baru pergi ke sekolah jam 7:45 dan nggak pernah terlambat ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh kecil lah kalau kita itu kadang merasa nggak adil dalam menghadapi satu situasi. Nah, saya yakin ada banyak contoh pengalaman yang kita sering hadapi dan kita merasa bahwa hal tersebut nggak adil ya. Mungkin ketidakadilan dalam hal yang sepele seperti cerita saya tadi, atau merasa juga nggak adil dalam hal yang cukup besar, misalkan dibully baik lewat perkataan atau tindakan, atau kita dimusuhi satu kelas karena kita jadi satu-satunya orang di kelas yang tidak mau nyontek atau kasih contekan saat ujian. Nah, kita semua tahu bahwa ketidakadilan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Oke? Nah, ketidakadilan itu seperti ini. Ketika suatu hal terjadinya bisa di hidup kita ataupun bisa di hidup orang lain, dan membuat kita berhenti sejenak lalu berpikir, kayaknya ini nggak bener deh, dan harus ada seseorang yang bertindak untuk melawan atau membereskan hal tersebut. Nah, saya kasih contoh. Waktu kita mau jadi orang yang jujur dengan tidak nyontek misalnya, tapi malah kita yang dirugikan karena dijauhi teman-teman. Dan hal tersebut membuat kita berpikir bahwa kayaknya ada yang salah nih dan harus segera diperbaiki ya. Atau juga ketika orang lain yang mengalaminya, waktu kita lihat seseorang dibully, teman kita di sekolah dibully karena penampilannya atau cara ngomongnya yang aneh, dan kita melihat bahwa hal tersebut kayaknya nggak benar dan perlu segera diperbaiki. Nah, itu adalah contoh ketidakadilan. Dan ada banyak ketidakadilan yang bisa saja terjadi, yang membuat kita berpikir bahwa hal tersebut kayaknya nggak benar dan harus ada orang yang memperbaikinya. Baik kita sendiri yang memperbaikinya ataupun kita perlu bantuan orang lain untuk memperbaikinya. Nah, mungkin beberapa dari kita tahu ketidakadilan karena kita pernah melihatnya. Atau beberapa dari kita tahu ketidakadilan karena kita pernah mendengarnya. Atau beberapa dari kita mungkin tahu ketidakadilan karena kita yang mengalaminya sendiri. Ya, mungkin kamu saat ini sedang mengalami ketidakadilan, ya, dan kalian merasa kok nggak adil banget sih, ya. Nah, mungkin kamu mengalami ketidakadilan waktu di rumah, merasa bahwa kamu dituntut lebih oleh orang tua kamu, sedangkan adikmu dimanja oleh orang tuamu. Dan kamu merasa kayaknya nggak adil. Atau kamu mengalami ketidakadilan waktu di sekolah. Kamu yang mengerjakan tugas kelompok sendirian, ya, sedangkan teman-teman kelompokmu tidak membantu sama sekali, ya. Tapi teman-teman kamu tetap mendapatkan nilai yang sama dengan nilai yang kamu dapatkan, ya. Atau kamu mengalaminya juga di pertemanan mungkin. Tidak diajak hangout sama sahabat kamu yang terdekat, ya. Padahal kamu lihat IG story-nya, kamu lihat sahabat kamu itu lagi hangout dengan teman-teman kamu yang lain. Oke, nah kalau kalian pernah mengalaminya, kalian pasti tahu betapa nggak enak rasanya mengalami ketidakadilan. Ya, dan saya yakin banyak dari kita di sini yang mengalami ketidakadilan, tapi caranya aja yang mungkin berbeda-beda. Oke, nah pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan ketika mengalami ketidakadilan? Oke, nah sebelum membahasnya lebih lagi, saya mau kita sama-sama sadari bahwa kita semua adalah pribadi yang berharga. Dan tidak ada yang akan merubah hal tersebut, ya. Nah, apa yang menjadi alasan kalau kita semua adalah pribadi yang berharga? Alasannya adalah karena kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 27, firman-Nya berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, betul banget. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya kita ini pribadi yang memiliki sifat atau karakter Tuhan yang mulia dan yang berharga. Kebayang nggak hidup kita itu sebenarnya sanggup mencerminkan siapa itu Yesus? Karena memang kita ini diciptakan serupa dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu tidak ada hal atau situasi yang bisa merubah kenyataan bahwa kalian itu sungguh berharga. Kalian itu segambar dengan Tuhan. Oke? Kalian diciptakan bukan untuk diperlakukan tidak adil. Sebenarnya kalian diciptakan untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Alkitab pernah menceritakan orang yang mengalami ketidakadilan juga di hidupnya. Oke? Nah, pada suatu waktu Alkitab cerita ada raja yang gila, yang crazy king gitu ya, bernama Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar ini adalah orang yang berkuasa yang telah menangkap setiap pelayan-pelayan Tuhan hari itu. Dia adalah raja yang selalu pengen dapatkan apa yang dia mau. Nah, suatu kali Raja Nebukadnezar memutuskan untuk membangun sebuah patung raksasa. Ya, patung raksasa ini terbuat dari emas dan tingginya sekitar 27 meter. Tinggi banget. Ya. Kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya orang-orang untuk sujud menyembah patung tersebut. Kalau ada yang tidak melakukannya, maka orang tersebut akan dilempar ke dalam dapur api. Ya, kita semua tahu cerita itu. Nah, tapi ada 3 pemimpin orang Yahudi bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang-orang yang menyembah Tuhan dengan setia, dan karena itu mereka menolak untuk sujud menyembah patung tersebut. Kesetiaan mereka sungguh luar biasa. Oke? Tapi orang-orang yang setia sama raja, bawahannya Raja Nebukadnezar, mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah patung, dan akhirnya mereka melaporkannya kepada raja. Ya, dan kalian semua bisa tebak lah ya, kalau raja sangat-sangat tidak senang dengan berita ini. Dan dengan marahnya, raja menyuruh agar Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap. Nah, singkat cerita, kemudian raja menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memberi mereka kesempatan 1 kali lagi untuk sujud untuk sujud menyembah patung, atau mereka akan dilempar ke dapur api. Nah, namun hebatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka bertahan dan menolak untuk menyembah hal lain selain Tuhan. Nah, melihat hal ini jelas raja sangat marah ya. Raja marah besar dan memerintahkan untuk melempar mereka ke dalam dapur api. Jadi mereka akhirnya diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api ya. Apinya sangat panas ya, bahkan saking panasnya prajurit yang mau masukin mereka ke dalam dapur api akhirnya mati karena saking panasnya. Oke, prajuritnya mati. Nah, apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego itu benar-benar situasi yang tidak adil. Ya, itu tidak benar dan itu bukan sesuatu yang mereka layak dapatkan. Oke, lalu apa yang terjadi? Ya, kita bisa baca di Daniel 3 ayat 24 sampai 28. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada menterinya, bukakan 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Nah, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa katanya. Nah, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa,
para bupati dan para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Nah, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Nah, ketika di dapur api, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sedikit pun. Karena firman-Nya tadi bilang ada satu pribadi yang ada bersama mereka di dapur api tersebut dan melindungi mereka. Nah, pribadi tersebut bisa jadi malaikat, bisa jadi Tuhan sendiri yang datang menjagai mereka, ya. Dan cerita ini kita tahu bahwa satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian dan tidak meninggalkan mereka di dalam dapur api tersebut, ya. Dia tidak membiarkan mereka menderita atau mengalami ketidakadilan, dan itu adalah hal yang penting. Karena itu menunjukkan apa yang akan terjadi juga pada kita nih. Bahwa kita tidak akan mengalami ketidakadilan sendirian. Oke? When you experience injustice, you don't have to face it alone. Amin ya. Karena kita tidak pernah sendiri saat mengalami ketidakadilan. Nah, bahkan Yesus menunjukkan bahwa dia datang ke dunia, dia datang untuk menjadi Tuhan di bumi bersama dengan kita, ya. Dia bisa saja waktu datang ke bumi ini sebagai seorang raja yang berkuasa. Tapi hebatnya Yesus memilih datang sebagai seorang bayi, ya. Dia datang sebagai seorang pribadi yang akan mengalami hal-hal yang kita alami juga nih sebagai manusia, ya, termasuk ketidakadilan. Nah, kita berkata bahwa dia mengerti apa yang kita rasakan ketika kita diperlakukan gak adil, ya. Dia akan berdiri bersama-sama dengan kita. Dia masuk ke dalam api ketidakadilan dan tepat ada di sebelah kita sehingga kita tidak perlu menghadapi itu sendirian. Sekali lagi ya, when you experience injustice, you don't have to face it alone. Amin. Nah, saya mau bagikan 3 respon ketika kamu menghadapi suatu ketidakadilan lah dalam hidup. Ya. Respon yang pertama, bahwa perlu kita ketahui bahwa God with you. Ya. Kamu tidak pernah sendiri sekalipun di tengah ketidakadilan. Dia mendengar keluh kesah kamu. Dia yang menciptakan kamu segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Dia. Dan itu berarti apapun ketidakadilan yang kamu sedang alami, kamu tetap berharga, ya, bernilai dan layak dihargai. Dan Tuhan gak mau kamu berjalan di dalam ketidakadilan itu sendirian. Oke, God with you. Nah, hal yang kedua yang perlu kita responi waktu kita menghadapi ketidakadilan, yaitu share what you have experienced, ya. Jadi waktu kamu mengalami ketidakadilan atau saat ini sedang bergumul dengan ketidakadilan yang kamu pernah alami yang pernah alami di masa dulu, mari ceritakan, jangan dipendam sendiri, ya. Kamu bisa ceritakan kepada Tuhan lewat doa, ya. Minta Tuhan untuk ingetin kamu bahwa kamu gak sendiri, ya, supaya ada kekuatan yang dari Tuhan. Atau kamu juga bisa sharing dengan teman-teman home cell yang bisa dipercaya tentunya. Atau kalian juga bisa sharing ke home leader ataupun ke bapak rohani. Oke? Mereka bisa membantu kamu. Mereka juga ada untuk bersama-sama dengan kamu. Dan mereka tidak ingin kamu sendirian. Jadi mari ambil langkah untuk berbicara pada mereka tentang apa yang sedang kamu alami, ya, ketidakadilan yang kamu lagi alami. Mereka bisa saja jadi orang yang Tuhan kirim kepada hidup kamu untuk
berdiri bersama-sama dengan kamu di dalam dapur api kamu. Ya. Nah, itu respon yang kedua. Mari sharing dengan home cell kamu. Oke. Nah, yang ketiga, respon yang ketiga. Keep going. Ya. Nah, seperti cerita yang tadi di Alkitab, 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di dalam dapur api tersebut, mereka itu nggak pernah menyerah. Ya. Mereka tetap memilih keputusan yang benar untuk tidak menyembah patung. Sekalipun diperlakukan nggak adil oleh Nebukadnezar, ya, tapi mereka tetap memilih keputusan yang benar. Oke, begitu juga dengan kita. Mari jangan menyerah. Mari tetap ambil keputusan yang benar. Mari ambil langkah untuk terbuka pada orang dewasa yang bisa dipercaya mungkin, ya, baik itu orang yang yang ada di rumah, misalnya orang tua kamu, ataupun yang ada di gereja, pemimpin atau bapak rohani kamu, ya, itu satu keputusan untuk kita keep going, ya. Atau juga kita keep going, ambil langkah untuk join home cell mungkin. Kalau hari ini ada yang belum join home cell, mari join home cell. Karena di home cell kamu bisa berdiskusi dengan keluarga rohani, ya. Orang kiri kananmu nanti di home cell, itulah keluarga rohanimu, ya. Dan supaya kamu bisa membuat perubahan yang positif bagi hidup kamu. Oke, mari ambil langkah yang benar dan terus maju, sehingga kamu sanggup pada akhirnya melewati setiap ketidakadilan yang kamu sedang alami. Oke, jadi itu 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi ketidakadilan. Nah, ketika kita menjadi korban ketidakadilan, itu hal-hal yang bisa kita lakukan, 3 hal tersebut. Namun, kalau kenyataannya kita balik nih, bagaimana kalau kita ternyata bukan korban, tapi kita yang justru memperlakukan orang lain dengan tidak adil, ya? Bukan kita korbannya, tapi kita pelakunya nih. Nah, mungkin kita yang ngebully teman di sekolah, oke, lewat perkataan mungkin atau tindakan, atau mungkin kita ikut ngetawain teman yang lagi dilecehkan di sekolah, dan banyak hal dan banyak hal lainnya yang kalian lakukan dan kalian tahu itu nggak adil, ya. Nah, jika itu kalian yang melakukannya, saya mau encourage kalian seperti ini. Kalau dulu kalian pernah menjadi orang seperti itu yang memperlakukan orang dengan tidak adil, ya, bukan berarti kalian harus tetap jadi orang seperti itu hari ini. Oke, kalian bisa berubah. Amin, ya. Nah, cara terbaik yang bisa kalian ambil untuk melawan ketidakadilan adalah berubah menjadi orang yang tidak mendukung ketidakadilan lagi. Oke. Kalian bisa berdoa dan minta Tuhan untuk membantu kalian agar punya keberanian untuk berubah dari yang tadinya membuat ketidakadilan jadi orang yang melawan ketidakadilan. Oke. Oleh karena itu kita perlu home cell, sekali lagi, ya, kita perlu home cell. Home cell ada untuk kamu, untuk mendengarkan kamu, oke? Home cell ada untuk berdoa bersama dengan kamu, dan home cell ada untuk menyemangati kamu dan mendukung kamu agar setiap kita bisa berubah menjadi pribadi yang sanggup berdiri dalam kebenaran dan bukan ketidakadilan. Oke? Ingat hal ini, ya. Ketika kalian mengalami ketidakadilan, kalian tidak perlu menghadapinya sendiri. Amin, ya. Tuhan memberkati. So, mari kita berdoa untuk menerima setiap firman hari ini. Yes, God. Bapak, kami berdoa hari ini buat setiap anak-anak Bridgestone yang lagi dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman hari ini. Aku berdoa mungkin di antara mereka ada yang lagi mengalami ketidakadilan. Berdoa untuk setiap mereka yang lagi mengalami ketidakadilan supaya Tuhan yang boleh beri kekuatan sehingga mereka sanggup melewati setiap momen ketidakadilan dan mereka bisa melewatinya dengan respon yang benar. Dan berdoa juga buat setiap orang yang mungkin bukan jadi korban ketidakadilan tapi justru jadi pelaku ketidakadilan tersebut. Hari ini berdoa biar sungguh ada pertobatan terjadi, biar sungguh Tuhan boleh limpahkan kasih karunia, mengampuni setiap apapun yang telah dilakukan, dan
mulai hari ini untuk kedepannya ada perubahan yang terjadi buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang boleh didengar hari ini, berdoa supaya setiap firman tersebut menjadi benih yang tertanam di setiap hati kami, sehingga benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Dan mari angkat tanganmu, kita terima berkat hari ini untuk mengakhiri ibadah hari ini. Biar berkat Abraham, Ishak, dan Yakub boleh tercurah buat kalian, buat setiap anak-anak Bridgestone yang beribadah hari ini, yang mendengarkan sermon hari ini. Dan biar sungguh nggak hanya kalian diberkati, tapi orang tua kalian, pekerjaan papa mama kalian, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan penjagaan Tuhan boleh tetap ada buat hidup kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Happy Saturday, Bridgestone, and see you next week. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.